semuanya yang sudah di depan layar kaca Anda sudah siap menantikan aku Kak Ros. Karena hari ini kita akan sama-sama untuk rompe dan secret. Ada beberapa bintang tamu yang akan kita ajak ngobrol, kita tanya tips-tipsnya, cerita-ceritanya, dan masih banyak lagi. Tapi sebelumnya seperti biasa, yuk kita ke pojokan dulu. Ada berita apa sih, ada postingan apa di luar sana yang menarik perhatian publik menuai pro dan kontra, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, berita pertama yang semakin ramai ini adalah terkait dengan yang kemarin kita bahas, yaitu ketika DJ Verni tiba-tiba gitu ya mengungkit lagi hal yang sudah lama berlalu gitu, yaitu seputar mengenai apa itu namanya identitas ya, identitas anak yang dimilikinya gitu kan. Itu pernah tuh ada klaim bahwa itu ada hubungannya sama Denny Sumargo, tapi mereka sudah melakukan tes DNA kalau nggak salah ya kan, dan hasilnya ternyata tidak ada hubungan apa itu namanya, DNA-nya tidak ada hubungannya gitu. Nah ini kemudian mencuat lagi gara-gara aku nggak tahu gara-gara apa sebenarnya pastinya ya, mungkin karena DJ Verni ngerasa kenapa sih ini masih diomong-omong, diikut-ikut lagi, netizen itu kembali menyerang dia sehingga akhirnya dia kesal, dia bilang ayo kalau mau tes DNA lagi lah gitu ya kan, dulu kan kamu yang menentukan rumah sakitnya dan lain sebagainya, coba ulang lagi begitu. Nah ini akhirnya karena itu semakin ramai, Denny Sumargo klarifikasi juga di Instagram. Ibunya seperti apa, dia bilang begini, aduh kita jauh dulu ya biar aku kelihatan ya gitu ya. Ya, ini ada yang ngetek-ngetek mungkin ya ke Denny Sumargo gitu, dia bilang gini, ya gue udah baca itu urusan tes DNA 2 kali, udah di gue oke kan dari waktu ada acara Hotman Paris Official mau sponsorin Verni di acara YouTube-nya 4 tahun yang lalu malahan, dia bilang itu. Buat yang tahu IG-nya Verni, tolong di tag story ini ke dia karena IG gue di blok sama dia. Ayo tes kedua, ketiga, keempat sekalian, gak ada masalah. Tapi kali ini supaya jangan hilang-hilangan lagi dan ribut-ribut di sosmed kayak anak kecil, gua akan buat laporan polisi supaya tidak ada keraguan lebih jauh lagi, karena secara tidak langsung kredibilitas lembaganya juga dipertanyakan, katanya gitu. Wow, oke, tapi kok ada ancamannya? Oke, kita lihat apa sih dimaksud dengan Denny Sumargo tentang acara Hotman Paris Official gitu ya. Waktu itu pernah memang acara TV kalau nggak salah begitu, Hotman mengundang DJ Verni, terus DJ Verni cerita asal muasalnya kenapa pada saat itu kemudian mau dilakukan tes DNA. Menurut Verni katanya pada saat itu dia lagi banyak problem, lagi susah gitu ya, terus tiba-tiba dipaksa-paksa untuk melakukan tes DNA sehingga ya mungkin dia masih ada keraguan mungkin ya. Coba kita lihat dulu seperti apa sih cuplikannya. Tapi kan kalau kemudian itu ya selalu ada kata tidak masalah tapi gitu, tidak masalah cuma gitu. Dan bahkan hari ini di Insta story-nya Densu juga dia merepost gitu ya dari pengacara Denny Sumargo, pernyataannya sebagai berikut bunyinya adalah, dalam waktu dekat saya selaku kuasa hukum Denny Sumargo akan membuat laporan polisi atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang sudah berlangsung lama dan sangat merugikan klien saya. Maka demi kepentingan hukum klien saya, kami akan mengambil tindakan tegas melakukan proses hukum pidana. Jadi sebenarnya setuju tes DNA lagi apa enggak sih? Jadi pertanyaan. Oke ya. Tapi dengan adanya respon ini, DJ Verni menghapus sudah itu postingan yang kemarin di Reelsnya. Mungkin dia lagi emosi gitu ya. Dia lupa bahwa ya bisa kena pasal-pasal lainnya juga dengan permintaan terbuka seperti itu gitu ya. Komentar netizen coba kita baca, bunyinya adalah, tim lebih percaya Densu mana suaranya. Yang berikutnya, secara tidak langsung menuduh pihak rumah sakit memalsukan, halo yang mau kena kasus pencemaran nama baik nih gitu ya. Tapi kan setahu aku ya kalau misalnya pencemaran nama baik kan harus dilaporkan sama yang merasa tercemarkan nama baiknya ya. Kalau emang rumah sakitnya ya harusnya rumah sakitnya gitu kan. Tapi rumah sakit kan sebuah lembaga, gitu nggak sih? Yang melakukan? Ya nggak tahu sih sebenarnya. Kalau aku ya kan, kalau kita ke dokter boleh nggak kita punya second opinion? Itu mencemarkan nama baik nggak? Boleh. Iya, nggak kan? Ya aku takut jadinya ya. Takut juga ya. Oke, yang berikut. Tes ulang aja biar nggak heboh. Ya, tes ulang aja gitu. Tapi mungkin maksud Denny Sumargo nggak usah ribut-ribut di media kali ya. Dibicarakan saja gitu secara tertutup. Yang berikutnya, ini Densu harus buat podcast untuk diri sendiri dan si cewek itu, tapi hostnya istrinya. Aku mau loh memfasilitasi Denny Sumargo. Yang berikutnya, apalagi? Mending tes CPNS. Ini malah jadi bercanda-bercanda. Tapi ya di sini kita belajar lah ya, belajar banyak ya. Memang
ya kejadian masa muda yang pernah kita lalui bersama di masa lalu itu nggak bisa begitu saja. Ya bisa mungkin tidak ada hubungannya dengan masa kini, bisa juga ada hubungannya dengan masa kini. Karena itu memang kalau ada aturan-aturan, larangan-larangan itu memang sebenarnya untuk apa sih ya? Sebenarnya untuk mencegah hal seperti ini, begitu kan? Ya lakukan setelah menikah, ya kan? Itu supaya jelas. Karena memang aku setuju juga dengan Denny Sumargo, setuju juga dengan semuanya bahwa kasihan anaknya, gitu kan? Kasihan anaknya. Ya mudah-mudahan ini bisa diselesaikan secara tertutup dengan niat yang sama-sama baik, begitu ya, tidak saling ngobrol di sosial media. Yang berikutnya, oke, kalau yang ini nih buat aku penasaran juga ini ada Mbak Rohimah ya. Mbak Rohimah kemarin ini juga membuat aku penasaran loh. Dia tuh foto ini kayak di rumah gitu atau di mana sih gitu ya, sama anaknya yang pertama kan, tuh ada cowok gitu. Cowoknya tapi kenapa di stikerin sih Mbak Rohimah? Captionnya coba kita baca ya. Buat aku penasaran siapa sih cowok yang di stikerin ini gitu ya. Bismillah, berjalan terus ke depan. Sesekali boleh nengok ke belakang untuk introspeksi diri aja. Selebihnya tetap harus ke depan dan jalani semuanya dengan hal-hal yang baik-baik saja. Apapun itu harus tetap semangat, sabar dan tekuni apa yang ingin kita lakukan. Juga jangan pernah menyerah dan lupakan mau. Oke, namanya peduli dengan sekitar pokoknya gitu ya. Pokoknya ke depan. Oke. Nah ini tapi masalah ini siapa? Gak ada keterangannya itu ya. 5 hari yang lalu dia juga sempat posting. Tapi cuman di crop doang ya kan? Di crop doang, mukanya yang ini doang nih, di crop doang gitu. Tuh tulisannya juga Bismillah tuh 5 hari yang lalu. Kita pernah wawancara waktu itu ya Mbak Rohimah gitu. Wawancara bertanya tentang jadi Mbak Rohimah kemana ke depannya, gimana, ada kemungkinan CLBK nggak sama suaminya yang di Turki itu, karena kan kayaknya urusan administrasinya belum beres ya gitu, apa gimana sih gitu. Dan ini jawabannya Mbak Rohimah waktu itu. Apakah ini si yang di stikerin itu siapa mantan yang gimana sih? Jadi dulu video dulu, muat dulu. Dia menyuruh saya untuk balik. Katanya semua anak-anak harus diboyong ke Turki. Tapi cuman kan karena anak-anak yang 2 ini nggak mau, si abang sama si Mbak Rohimah Kenapa? mau berangkat apa enggak? Kita tunggu aja lah nanti keputusan. Tunggu kabar selanjutnya. Itu adalah wawancara kita di bulan Maret 2023 ini gitu ya. Dan ini sekarang sudah di bulan Agustus. Tahun-tahun lalu dia bilang katanya kan abis panen suaminya menjemput dia, which is abis panen itu sekitar bulan September Oktober. Mungkin panennya dipercepat apa? Atau ini baru lagi? Kalau sampai baru lagi, wah, aku kalah sama Mbak Rohimah. Kita lihat komentar netizen, bunyinya adalah berikut ini. Jangan terlalu percaya sama cowok, nanti seperti kemarin. Ya, cuma transit. Transit maksudnya, transit ya. Berikutnya. Fokus ke urus anak-anak aja, Bun. Insya Allah rezeki ngalir lewat anak. Alma Solia Muhammad. Oh ya. Yang berikutnya. Siapa yang ditutup stiker, Bun? Ya sama aku juga nanya ya. Nanti aku DM deh Mbak Rohimah. Yang berikut ada lagi komentarnya. Kepo banget deh, Bun, yang ditutupin wajahnya gitu. Yang berikutnya. Mantan-mantannya Kiwil kalau upload sesuatu pasti tulisannya kayak baca koran. Ya berikutnya ada lagi, nggak ada ya. Mudah-mudahan kalau emang ada jodoh yang baru buat Mbak Rohimah, mudah-mudahan emang jodohnya yang terbaik buat Mbak Rohimah, buat anak-anaknya semuanya ya. Gitu. Oke, berikutnya kita menuju. Oh, besok kita tanya langsung ke Mbak Rohimah ya. Sama cowoknya nggak? Coba suruh bawa itu cowoknya. Kalau nggak mau ditunjukin nggak apa-apa, kita tutupin stiker juga. Ada Peggy Darmanti akan kita ajak ngobrol. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Kita sudah bersama dengan Peggy Darmanti. Kita mau ngomongin apa sih? Ini ngomongin orang lah. Iya tentu ya. Karena kita lagi ngomongin kucing. Iya. Masya Allah, tabarakallah, Kak Ros makin cantik banget. Alhamdulillah, terima kasih. Bagus banget bajunya. Baru ketemu sekarang ini? Ya enggak kan, maksudnya setiap kali ketemu Kak Ros tuh lihat dandanannya semakin cantik gitu. Aduh, terima kasih. Alhamdulillah, makasih. Ini pujian lah, tulus kan, bukan supaya tulus dong. Aku tanya-tanya ya. Tulus, kalau enggak tadi tutupin stiker. Oke, ini ngomong nih, ada artikel nih disebut pelawak sombong Denny Cagur bilang. Kalau apa sih? Kalau nggak benar, gimana sih kalau nggak benar ngapain ambil pusing? Katanya gitu. Ini terkait sama podcastnya UU sama Ronald gitu ya. Ronald gitu yang dia bilang katanya waktu itu terlibat dalam sebuah acara yang kamu juga pernah jadi bintang tamunya atau pernah juga? Oh iya pasti. Dia bilang ada senioritas di situ gitu, ngerasa kalau jokesnya suka dipatah-patahin gitu ya. Kan coba seperti apa sih obrolannya, kita lihat berikut. Iya, ketawa-ketawa aja. Kita langsung ngomong siapa sih? Padahal kita mau ngundang Uus. Uusnya diundang? Gak bisa.
Oh, katanya. Ih, parah. Onal. Tanya dong, jadi kepo. Soalnya terus kemudian Iya. banyak netizen yang kemudian itu tadi naruh komentar di tempatnya Kang Denny. Nah, kita tanya nih Mak yang sering juga sama kolaborasi Mak ini. Oh gitu. Ya padahal aku model ya, maksudnya bukan di lingkungan komedi ya. Iya, kamu model. Model awal. Tapi kalau di acara yang disebut itu pernah juga kan? Iya sering, lumayan sering banget tuh Kak Ros. sering Jadi banget. siapa tuh yang gayanya kayak gitu? Aku malah nggak tahu beneran. Tapi kamu seumur hidup dalam sebuah perjalanan karir kamu, Cila. Kalau aku sih ya, emang kalau misalnya ketemu sama komedian atau pelawak senior, itu memang mereka pada saat belum on set gitu, mereka emang diem. Oh, emang begitu. Emang ya? begitu, karena kan aku yakin nih pas pada saat mereka udah di panggung, antara badan juga fisiknya gerak, otaknya gerak, jadi kayak itu tuh capek banget kan. Capek, Jadi ya. mungkin pada saat lagi di belakang tuh mereka memang nggak pernah sama sekali yang bercanda gitu. Justru biasanya gitu. Jadi kalau kita berharap bahwa pelawak itu on air maupun off air itu sama Iya. aja, itu enggak sebetulnya. Enggak, makanya kan kadang orang kalau misalnya ketemu aja gini, Mbak Vega kok diem aja sih nggak ngelucu. Lah masa mau ngelucu, mau ngapain gitu kan. Jadi mungkin hal itu juga yang terjadi di kalau kita syuting. Iya, Oh iya. itu ada foto aku ya? Iya, ini foto kamu nih waktu di acara itu ada Mas Iya. Parto, ya kan? Kamu sama Iya. siapa itu? Kang Denny ya? Itu Sama Kang Ajis. Denny, Bang Ajis. 2000. Iya. Thanks ya. Ini waktu Mas itu kamu Parto. pernah bareng waktu itu sama itu. Tapi enggak sih, maksudnya karena kan aku juga pada saat kayak gitu udah paham nih mereka pada saat lagi mungkin briefing lebih misalnya diem itu karena ya itu mungkin sambil mikirin nih ntar mau Iya, mau gimmicknya ngapain apa, mau ngapain gitu. ya. Aku juga gitu sih. Gitu sih. Nah, briefing aku pura-pura nggak lihat. Coba kita kompilasi Vega waktu di OVJ. Kamu kan senang sama benda ini nih. Sebentar, aku mau kasih tahu kamu, aku udah ngajak kamu ke sini. Tuh. Pete dari Hongkong. Kosmetik ini lipstick tuh, lihat. Nah. Wah dipakai warna apa itu? Tiga kuping. Oke, sekarang kita tanya dari Vega ya. Ini ada beberapa foto pelawak-pelawak gitu kan, ya kan? Kita lihat. Menurut kamu siapa di antara pelawak-pelawak ini yang modelnya begitu? Kalau sebelum tuh? on air tuh yang gitu, yang modelnya diem gitu, atau ada yang ya Tapi biasanya tuh orang kalau sendiri jarang ngomong Kak Ros. maksudnya? Iya Ya sih. kalau sendiri jarang ngomong. Kalau dia sendiri ngomong agak serem ya. Kang Denny itu kalau lagi Kang sendiri, Denny. kalau sebelum acara on air dia biasanya ngapain? Biasanya ya baca, misalnya kalau lagi baca skrip, main handphone, biasanya kan begitu. Itu Iya. mah normal banget. Normal banget sih. Wajar. Kalau diajak ngomong dia ramah gitu langsung. Bercanda. Ramah, Vega, apa kabar kamu makin cantik aja gitu. Semua cowok kayak gitu kalau ketemu aku. Ya mungkin karena kamu perempuan. Ya kan mungkin peres doang kali ya. Wendy. Awendi biasa kalau ketemu Awendi kan kita suka panggilnya Abi, Umi gitu-gitu. Bercanda ya. Iya. Tapi ini memang nih dua orang ini menurut aku serius kalau di dalam dunia nyatanya. Iya, mereka memang komedian, mereka memang bercanda, tapi di kehidupannya mereka tidak bercanda. Tidak bercanda Iya. karena mereka bercandanya tidak bercanda. Misal gimana sih? Siapa profesinya dilakukan dengan serius ya. Serius. Gilang Dirga. Gilang Dirga juga ya ngomong sambil ngelakuin aktivitasnya dia lah. Oke. Tapi ngobrol, semuanya mah ngobrol kok. Jadi gayanya. Oh ya. Kopi Iya. kopi itu siapa? Ya itu makanya mesti ditanya sama Kang Onal sama Uus. Nanti salah tuh, kita mesti tanya sama dia siapa sih dimaksud. Next, ada lagi yang berikut, coba kita lihat. Lihat, oh ya. Oh kalau aku tahu nih, kalau Mas Eko. Mas Eko itu, Nah kalau Mas Eko, Mas Eko itu on air off air sama aja. bener Kak Ros, Iya kan? Tahu nggak Kak Ros? Aku nikahan, Heeh. dia ngirim bunga. Kan aku Vega dan suami Vega dan Dokter Dema harusnya. Dia malah nulis Vega dan Suhaili. Suhaili itu bapak mertua aku. Masa dia ngucapin bunga kawinan aku sama bapak mertua aku? Tetap bercanda Mas Eko. Iya. Ini Mas Eko itu Iya. ya benar-benar sama aja, dia tuh orangnya santai, ngobrol apa dan relax. bisa ke segala Kalangan. bisa. Iya. Tua, muda, ya Ibu-ibu, apa, bapak-bapak. Iya. Mas Tukul. Mas Tukul ya sama juga kalau sama Mas Tukul juga tipe yang sebenarnya kalau serius orangnya serius. Serius, Mas Tukul tuh serius, betul. Aku tuh selalu kayak jaga jarak sama senior pada saat belum on set gitu. Oh. Jadi aku tuh kalau berani tuh sama mereka senior ya pada saat on set aja karena aku yakin mereka orang yang profesional gitu. Jadi pada saat di stage mau kita apain aja mereka nggak akan baper. Tapi kalau di belakang panggung ya ada waktunya mereka kayak ntar dulu nggak sih istilahnya gitu.
Mas. Kang Sule. Kang Sule juga oke sih kalau aku mah, maksudnya biasa-biasa aja juga. Tapi dia juga orang yang serius kalau menurut aku. Serius. Di luar ini tuh serius banget. Iya serius. Kang Sule juga tipe yang maksudnya Serius dan idealis. iya. Iya kan, karena dia seniman yang Betul. gitu juga. Jadi Iya. untuk hal-hal itu ada beberapa yang serius sih. Benar. Kang Sule, betul ya? Sama lebih ke ada kok senior yang memang kalau misalnya kita mau bikin gimmick, Heeh. kita Ngobrol dulu. lebih baik ngobrol dulu. Oh, ada. Ada. Siapa misalnya kayak siapa? Mas, Kang. Nanti aku gini boleh nggak? Iya, Gitu. nanti aku ngomong gini ya, gitu. Oh ya udah gitu. Atau nanti baiknya gimana ya Kang? Atau baiknya gimana ya Mas? Gitu. Oh, Aku gitu. sih tipe yang gitu dulu. Jadi, Oh. jadi kita bisa tahu nih ritme permainannya dia Oh, gimana iya, iya, sih? iya, iya, iya. Nggak istilahnya gitu. Tiba doang. ujuk-ujuk gitu ya. Jangan kompor ya. Ya. Iya gitu. Kalau aku gitu loh Kak Ros. Iya, benar, Kan? benar, Jadi kita benar. nanya dulu. Karena kan maksudnya Ya, kita harus membangun rapot dulu istilahnya. iya, kalau apalagi misalnya ini rumahnya dia nih, ini programnya dia. Kalau aku lebih kayak janjian nih ntar gimana gitu. Aku harus ngapain nih kalau mau arahannya ya gitu. Iya, ya gitu. Oh gitu, Gitu. oke. Nah pertanyaan berikutnya, kalau sama Mas Tukul dulu kan kamu yang lama 12 tahun ya Mas Tukul. Iya. Pernah nggak kamu terus ada sesuatu terus tersinggung gitu? Iya pernah, kan aku juga pernah cerita nih di Rumpi. Aku Enggak, itu bilang, gara-gara omonganmu, bercandaanmu bikin dia tersinggung atau Enggak. di luar acara sebenarnya? di jadi ini mah waktu itu aku juga lagi baper sih. Aku ternyata lagi hamil. Lagi sensitif. Sensitif Kak Ros. Tadi galak, lebih galak. Galak. Ah. Nah, Mas Tukul itu manggil-manggilin aku gitu buat disuruh nyanyi. Aku nggak denger. Oh, terus? Budek gitu ya. Itu lebih lagi hamil atau lagi budak? Hamilnya budek. Nah, dia manggil-manggilin aku. Biasanya tuh kan kita kayak ngebangun suasana dulu sebelum mulai nyanyi dulu. Kamu nggak mood? Aku lagi ngobrol sama bintang tamu, nggak denger nih Mas Tukul ngomong. Nah pas di panggung, aku nyeletuk, kok nggak ditimpalin? Oh oke, aku coba lagi. Udah, terus hari ini oke aku nggak mau baper. Terus seminggu, kok kayak gini ya nggak dibalas. Terus akhirnya dimediasi lah. Oh, Dimediasi. ada mediator. Dimediasi sama Oh ya sama tim ya. ya produser gitu lah. Akhirnya Terus ngomong kenapa? Oh ya katanya ternyata Mas Tukul tuh sempet nggak kesel sama aku gara-gara gitu. Oh ya ampun. Gara-gara aku nggak mau nyanyi, disangkain aku bukan nggak mau nyanyi Mas, aku nggak denger aku bilang. Oh akhirnya baikan. Baikan Jadi lah. itu kan satu ya. Berapa kali lagi habis itu pernah? Atau ada sama siapa lagi yang pernah juga terjadi salah paham dan baper-baperan? Sampai sekarang belum ada yang mediasi. Ya selain berikut ini akan kita bahas yang kemarin.